Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misalina, jurusan PGMI UIN Suska Riau. Baik, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran PKN dan saya mengambil tema yang kelima. Subtemanya yaitu subtema pertama tentang hidup rukun di rumah, dan pembelajaran kedua dosen pengampunya yaitu Bu Sukma Erni. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Tapi kalau Ibu tanya kabarnya, jawabnya seperti ini ya. Alhamdulillah, luar biasa, semangat-semangat, Allahu Akbar. Bisa? Bisa? Bisa. Kita ulang ya. Apa kabar anak Ibu? Alhamdulillah, Luar biasa, semangat-semangat, Allahu Akbar. Insyaallah, semangat sekali ya anak-anak Ibu. Nah, sekarang coba diperhatikan kiri kanannya, apakah ada sampah. Kalau ada sampah diambil dulu. Nanti kalau setelah keluar main baru dibuang di tong sampah. Nggak ada sampahnya? Nah, Berarti tadi anak Ibu sudah dipiketkan kan? udah. Alhamdulillah. Terus lihat pakaiannya sudah rapi apa belum? Sudah. Duduknya sudah lurus atau belum? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah siap? Sudah. Baik, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Marisa. Siapa yang namanya Marisa? Hadir atau tidak? Hadir. Hadir. Suci. Saya, Bu. Weni. Saya, Bu. Salsabila. Saya, Bu. Oh, ternyata anak-anak Ibu hadir semua ya. Iya. Baik, sebelum itu sebelum memulai pembelajaran kita Doa. mulai ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, bentuk jabatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, bentuk kemerah cikrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, bentuk menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, bentuk kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10, ku mulai berdoa. Doa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Alhamdulillah. Baik anak-anak Ibu, sekarang kita belajar subtema yang pertama, yaitu Tema 1. tentang hidup rukun di rumah, dan pembelajaran kita yang kedua ya. Dan pembelajaran yang kedua ini tentang Pancasila. Ya, betul sekali. Tapi sebelum itu Ibu ingin memberitahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak Ibu mampu menyebutkan gambar negara di sila Pancasila. Yang kedua, anak-anak Ibu mampu menjelaskan lambang negara sila Pancasila. Oke? Oke. Nanti secara berani, mandiri, dan bertanggung jawab. Terus nanti kalau Ibu tanya, anak-anak Ibu harus mampu menjawabnya, harus berani. Nggak ada malu-malu ya? Ya. Paham sampai di sini? Paham. Anak-anak Ibu, sekarang siapa yang tahu ini gambar apa? Bunga muda. Garuda.
Kalau yang kenyataannya kita tidak pernah melihatnya. Tapi kalau seperti burung elang, burung merpati, kita pernah ya melihatnya. Jadi anak-anak ibu, burung Garuda ini merupakan salah satu lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. negara kita namanya apa? Indonesia. Pintar ternyata anak ibu. Indonesia. Jadi lambang negara kita yaitu Pancasila. Oke? Terus di burung Garuda ini terdapat namanya simbol-simbol. Simbol inilah yang dinamakan Pancasila. Pancasila itu terdapat berapa simbol? 5. Pintar. Terdapat beberapa bunyi. Berapa? 5 juga. Karena simbolnya ada 5, maka Bunyinya juga ada 5. Pintar sekali. Sekarang sampai di sini sudah paham? Paham. Baik, kita lanjut ya. Ini gambar apa coba? Bintang. Pernah melihat bintang sebelumnya? Pernah. Di mana? Di malam hari. Ya, di malam hari, di langit, ya. Pernah menggambar bintang sebelumnya? Pernah. Pernah. Terus ini merupakan gambar atau lambang yang keberapa? 1. Iya, benar sekali. Lambang yang pertama. Terus bunyi yang pertama, sila yang pertama itu apa? Pancasila. Yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi maksud ini bintang ini kan berwarna kekuning-kuningan seperti warna emas. Pernah melihat emas? Pernah. Pernah. Terus di belakangnya juga dilambangkan berwarna hitam. Ya. Jadi kita itu adalah makhluk yang religius, yaitu makhluk yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, contohnya seperti anak-anak ibu melaksanakan sholat 5 waktu. Di sini ada nggak waktu subuh melaksanakan sholat? Ada yang ketiduran nggak? Ada. Terus contoh lain, anak ibu berpuasa. Itu termasuk kepada sila yang pertama. Terus anak ibu saling menolong, menghargai, itu termasuk ke sila yang pertama. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Nanti kalau ibu tanya mampu untuk menjawabnya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Yang kedua, itu lambang apa? Lambang rantai. Iya, rantai. Di sini pernah lihat kalung atau rantai sepeda? Pernah. Nah, punya sepeda sebelumnya? Punya. Punya ya. Berarti kalau pergi sekolah pakai sepeda ya? Enggak. Diantar? Iya. Oh iya. Baik anak-anak ibu. Jadi bunyi sila yang kedua apa? Yang pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, benar sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya seperti apa? Contohnya, anak-anak ibu tidak memilih teman. Misalnya, si Weni, aku nggak mau lah berteman sama si Marisa karena dia bau, jelek. Itu nggak boleh ya, nak? Jadi kita harus sama siapa saja kita itu berteman, nggak apa-apa. Ya, tidak boleh memilih-milih, ya. Iya. Terus contoh yang kedua seperti apa? Ayo, siapa yang tahu? Contoh kedua misalnya itu seperti menjenguk temannya yang sedang sakit. Misalnya ada teman kita yang sedang sakit, kita jenguk dengan membawa oleh-oleh. Nggak cuma datang aja, tapi membawa misalnya entah buah-buahan, entah itu makanan, kue-kue, biar teman kita itu dia cepat
sembuhnya. Sampai di sini paham? Paham. Paham. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ini gambar apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Di rumahnya ada nggak pohon beringin? Enggak. Enggak ya? Berarti cuma lihat di gambar aja kan? Ya. Iya. Terus, ini termasuk lambang yang keberapa? Ketiga. Bunyi sila yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Jadi contoh yang ketiga itu seperti berkomunikasi dengan teman kita itu harus menggunakan bahasa yang baik. Tidak boleh bahasa yang mengejek, mencela, itu nggak boleh. Nanti kan kita melihat teman-teman, kadang kita melihat teman kita itu kalau berbicara dia suka ngejek, ya, suka ngomongin, itu nggak boleh. Harus menggunakan bahasa yang baik, sopan, paham? Terus contoh kedua itu bergaul dengan teman itu tidak boleh membeda-bedakan. Contohnya misalnya si Weni dia mau bergaul sama si Suci, mau bergaul sama Salsabila, mau bergaul sama Marisa, itu nggak apa-apa. Tapi jangan asalkan anak ibu tuh contohnya aku nggak mau bergaul sama si Marisa karena dia sukanya jahil, sukanya ngejek, itu nggak boleh ya. Di sini ada seperti itu? Enggak. Berteman semua? Iya. Berteman, Masya Allah. Terus, sampai di sini paham? Paham. Paham ya? Kita lanjut. Itu gambar apa? Apa kepala banteng? Iya, banyak sekali. Kepala banteng. Banteng. Pernah melihat banteng? Pernah. Di mana? Atau pernah pergi ke kebun binatang? Atau kemana? Nggak pernah. Kalau di TV pernah ya? Jadi bentuknya seperti ini, ya? Termasuk lambang yang keberapa? Keempat. Bunyi sila keempat apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil beradab. Coba dicek lagi. Yang pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. ketiga, Persatuan Indonesia. keempat, Kerajaan sosial bagi seluruh rakyat. itu yang kelima sayang. Yang keempat, kerak. Kerakyatan oleh pelaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, jangan sampai lupa ya. Contohnya ini seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya anak-anak ibu ini melakukan diskusi. Tahu diskusi? Bekerja kelompok. Nah, bekerja kelompok misalnya ada temannya yang berbicara, kita harus menghargai. Nggak boleh ketika dia berbicara, kita ikut berbicara. Itu tandanya kita tidak menghargai teman kita tadi. Terus contoh yang lain, kita harus sukarela apabila pendapat kita itu tidak diterima oleh teman-teman kita. Harus legowo. Harus ikhlas. Ya? Paham sampai di sini? Jadi kalau misalnya melaksanakan diskusi tidak boleh mau menang sendiri, ya, nggak boleh nanti pendapat kita sendiri yang harus diterima sama teman-teman kita, itu tidak boleh. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, gambar apa itu? Kapas dan padi. Mana yang padi? Itu warna kuning. Iya. Kalau kapas? Hijau sama putih. Iya, benar sekali. Termasuk lambang yang kelima. Bunyi sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya ini seperti apa? Contohnya seperti kita itu membantu teman kita. Misalnya ada nih teman kita yang rumahnya kebakaran.
kita bantu dengan cara misalnya anak-anak ibu nggak ada baju yang tidak dipakai lagi, dikasih atau disumbang kepada teman kita tadi yang rumahnya kebakaran. Atau bisa anak-anak ibu tuh membantu mengasih misalnya beras atau uang, seperti itu ya. Contoh yang kedua itu seperti menghargai hak teman kita. Contohnya ini misalnya Suci tengah belajar, terus di sampingnya ada Salsabila, terus Salsabila ini ngomong aja, itu tandanya dia tidak menghargai hak temannya. Maksudnya ketika temannya belajar dia ngomong-ngomong, berarti dia tidak menghargai. Kalau dia menghargai, ketika temannya yang sedang belajar dia diam atau dia berbicara suaranya tidak keras atau tidak besar. Oke, sampai di sini paham? Oke, tadi yang lambang pertama apa? Lambangnya gambarnya seperti bintang. Terus yang kedua gambarnya? Lantai. Yang ketiga? Pohon beringin. Yang keempat? Kepala banteng. Yang kelima? Padi dan kapas dan padi. Nah, kapas Padi dan dan kapas. padi. Oke, anak-anak ibu. Terus bunyi sila yang pertama tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata anak-anak ibu sudah paham ya. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Tepuk tangannya. Baik, kalau gitu ibu ingin mengetes kemampuan anak-anak ibu. Tapi dengan cara ini, ibaratkan ini seperti tongkat ya. Bayangin aja ini tongkat. Kita mengadakan permainan aja ya, biar anak-anak ibu lebih semangat. Jadi ibu mempunyai tongkat. Terus nanti tongkat ini ibu kasihkan misalnya sama Salsabila, ya. Terus nanti ketika ibu hidupin lagu, Salsabila harus ngasihkan tongkat ini sama temannya yang sebelah, dan temannya sebelahnya ngasih sama temannya lagi sampai bersambung-sambung. Terus ketika misalnya lagunya berhenti, siapa yang megang tongkat ini, dia harus menjawab pertanyaan dari ibu. Bisa? Bisa. Paham? Paham. Oke. Sekarang ibu kasih tongkatnya sama Salsabila. Tunggu ya, ibu hidupin lagunya. 1, 2, 3. Tunggu ya. Lanjut. Kasih. Sebelum lagunya berhenti tetap terus dikasih ya. Jangan main lempar-lemparan. Pada siapa tadi tongkatnya? Selamat untuk Weni yang telah menerima tongkatnya ya. Jadi apa tadi? Kalau misalnya tongkatnya berhenti, maka dia harus menjawab pertanyaan dari ibu. Dengar baik-baik ya pertanyaannya. Pertanyaan untuk Weni. Sebutkan lambang-lambang sila Pancasila. Apa tadi? Siapa yang menyimak dia tahu. Lambangnya apa saja yang pertama? Lambang itu apa? Lambang itu berbentuk seperti gambar. Yang pertama bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, yang kelima padi dan kapas. Benar atau benar? Benar. Iya, benar. Kasih tepuk bagus untuk Weni. Tepuk bagus. Bagus. Oke?
kasih sama temannya ya. Oke, Ibu hidupin lagunya lagi. 1, 2, 3. Selamat pagi semuamu, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guru tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadi? Siapa yang menerima tongkat ajaibnya? Salsabila. Dengar baik-baik ya. Sebutkan bunyi-bunyi sila Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang adil. Kerakyatan Yang dipimpin dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar atau benar? Benar. Kasih tepuk bagus untuk Salsabila. Tepuk bagus. Bagus. Oke, benar ya jawabannya. Kita lanjut lagi ya. 1, 2, 3. Aku tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Siapa yang menerima tongkat ajaibnya? Suci. Suci. Dengar baik-baik ya. Sebutkan bunyi sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Benar atau benar? Benar. Kita kasih tepuk bagus. Tepuk bagus. Bagus. Oke, kita lanjut sekali lagi ya. Lanjut. Siapa yang menerima tongkatnya? Ica. Marisa ya. Oke, pertanyaannya dengar baik-baik ya. Sila Pancasila terdiri dari berapa? Terdiri dari berapa? Berapa? Coba dikeluarkan suara cantiknya. 5. Benar atau salah? Benar. Kita kasih tepuk bagus. Tepuk bagus. Bagus. Baik anak-anak ibu, tadi itulah ya sudah dijawab sama teman-teman. Oke, pertanyaannya cukup sampai di sini ya. Jadi sebelum itu kita akan menyimpul pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi kita mengenal lambang-lambang sila Pancasila. Yang pertama tadi ada namanya lambangnya apa? Lambangnya apa? Bintang. Yang kedua? Rantai. Yang ketiga? Pembunyi. Yang keempat? Kepala banteng. Yang kelima? Padi dan kapas. Terus bunyi sila Pancasila yaitu yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekarang itulah
kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengasih tugas kepada anak-anak Ibu. Untuk tugasnya di rumah ya. Jadi anak-anak Ibu harus mencari lambang atau gambar Pancasila ya, lambangnya ya. Terus nanti gambarnya itu dipotong lalu ditempel di buku PR-nya. Paham? Jangan sampai lupa. Besok dikumpul ya. Paham tugasnya? Paham. Baik, sebelum kita tutup, Ibu punya X breaking. Mau Ibu praktek dulu ya. Nanti anak-anak Ibu mengikutinya. Tepuk jam dinding. Teng teng, tong tong, oeng oeng. Bisa? Bisa. Tepuk jam dinding. Teng teng, tong tong, oeng oeng. Masih semangat? Masih. Coba tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik anak-anak Ibu. Tadi siapa saja yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu? Semuanya ya? Oke, kalau gitu Ibu akan mengasih sesuatu kepada anak-anak Ibu. Oke. Siapa tadi yang telah menjawab? Aku. Ini untuk Salsabila. Nah, sudah menjawab pertanyaan Ibu. Terus ini untuk Suci, Marisa, dan si Weni. Oke, disimpan dulu ya. Jangan dimakan pas waktu belajar. Sekarang Ibu tanya, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Gimana ekspresi menyenangkan? Gimana bentuk menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Ya, dengan wajah yang gembira. Bira. Baiklah anak-anak Ibu, tadi sudah tahu ya tugas untuk di rumah. Sudah. Jadi anak-anak Ibu harus belajar lebih giat lagi agar menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang sukses kemudian hari. Baiklah anak-anak Ibu, kita cukup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dari video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.